Alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bidayah, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di pagi menjelang siang ini alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama di ruang kelas 5 ini untuk mengadakan rapat koordinasi bulanan, yaitu pada bulan November tahun 2022 ini. Sholawat serta salam senantiasa kita junjungkan ke junjungan besar, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selaku umatnya diberikan syafaatnya sampai di yaumil akhir nanti. Amin. Di sini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga materi
yang akan disampaikan oleh Bu Tri Ayuni untuk kepentingan CGT kalau saya. Kemudian yang keempat di acara inti rapat kita hari ini, yang kelima yaitu tanya jawab, dan yang keenam adalah penutup. Untuk memperlancar acara ini, marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, menekan ke acara yang kedua yaitu sambutan daripada Ibu Kepala Sekolah. Pada Ibu Kepala Sekolah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di ruang kelas 5 dalam acara kegiatan rapor bulanan kita seperti biasa. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadiran kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa marilah kita sanjung-sanjungkan kepada junjungan besar kita Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu, hari ini banyak yang akan kita bahas. Yang pertama, materi yang akan disampaikan oleh Bu Tri Ayuni ini berkaitan dengan guru penggerak yang pertama, kemudian yang kedua dengan sekolah sehat yang kita ikuti. Di situ ada Unilever, program dari Unilever kita masuk yang akan disampaikan oleh Bu Tri Ayuni. Semoga kita semua bisa mendukung atau memberi kontribusi supaya sekolah kita kedepannya lebih baik lagi. Bukan semata-mata hanya menunjuk satu guru atau menonjolkan satu guru, itu tidak. Karena di sini yang sudah masuk CGP Bu Tri, maka kemarin yang di Unilever juga saya tunjuk Bu Tri karena saling berkaitan. Takutnya kalau menunjuk satu guru lagi bebannya takut nanti satu guru keluar, yang satu keluar lagi kan bingung. Jadi mereka satu guru yang kita utus secara bersama-sama. Bapak Ibu guru yang akan saya sampaikan sekarang ini terlalu banyak mungkin ya. Yang pertama, nanti kalau di ini minta saran pendapat. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Acara yang ketiga yaitu penyampaian dari Bu Tri Ayuni SPD selaku CGP dari SD Negeri 2 Budaya dan juga masalah Unilever untuk sekolah kita. Pada Bu Tri Ayuni kami persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Bapak Moderator atau Bapak MC. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 2 Budaya, Ibu Maratul Hasanah. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Budaya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Sebelumnya di sini saya mohon izin, benar halnya ini adalah berkaitan dengan tugas guru penggerak. Namun kenapa ini harus diberikan diseminasi atau kelas berbagi, karena dianggapnya materi budaya positif ini bisa disalurkan atau dilaksanakan di semua sekolah-sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini saya mohon izin waktunya sebentar untuk saya bisa memaparkan sedikit budaya positif, walaupun sebenarnya kemarin setidaknya sekolah kita sudah melaksanakannya. Seperti itu. Saya mohon izinnya Ibu Kepala Sekolah, saya mohon izinnya Bapak Ibu Dewan Guru. Bukan di sini saya bermaksud gimana atau apa ini. Di sini saya hanya punya kesempatan lebih dulu karena saya masuk di guru penggerak lebih dahulu. Seperti itu saja, tidak ada masuk menggurui atau apa. Jadi sebelumnya di sini saya mohon maaf. Materi kita tentang budaya positif di SDN 2 Budaya. Jadi perihal budaya positif, maka kenapa berhubungan dengan Unilever, mengapa berhubungan dengan kesehatan, sekolah sehat, mengapa berhubungan dengan sebuah keadaan lingkungan murid yang ada di sekolah kita. Itu masuk ke dalam budaya
Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung menjadi dua, membuat jembatan panjang. Pada diri, ku buat kamera cekrek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku buat menara tinggi. Pada diri, aku buat telinga kelinci. Gitu. Selanjutnya, ini Bapak Ibu guru, benar nggak nih? Ini ada sebuah pendapat kayak gini. Kebanyakan guru itu sangat tertarik dengan topik pembahasan dengan disiplin. Kebanyakan guru berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan kita sebagai guru. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu memiliki pendapat yang sama? Itu jadi refleksi untuk kita. Apakah disiplin itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi kita melakukan pembelajaran di kelas? Itu jadi refleksi kita. Kita akan tahu makna disiplin. Semua pasti tahu Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, yang dimana di era ini pemikirannya mulai diubah, mulai dibuka kembali, mulai digunakan kembali di Indonesia. Karena apa? Di luar negeri itu yang pendidikannya bagus, itu mereka menggunakan memakai sistem yang dipakai oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Finlandia, negara-negara yang pendidikannya bagus itu mencari dasar pendidikannya itu oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Maka kita sekarang mulai menggali kembali, mulai meresapi kembali apa yang dipikirkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Jadi yang namanya disiplin itu yang baik adalah self-disiplin. Jadi disiplin dari intrinsik, dari diri kita dulu. Tapi tetap di sebuah lembaga manapun, ketika disiplin itu tidak bisa terjadi oleh diri sendiri, maka ada pihak lain yang wajib mendisiplinkan itu. Jadi ibaratkan di sekolah, anak itu wajib disiplin. Tapi kita bertugas menumbuhkan self-disiplin, yaitu disiplin dari diri sendiri anak. Ketika ada beberapa anak yang tidak menemukan self-disiplin itu, kita sebagai lembaga, sebagai keluarga yang ada di sebuah lembaga dan sekolah itu wajib menumbuhkan disiplin itu. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Seperti jadi di kelas, anak-anak itu memang mempunyai disiplinnya itu dari dalam dirinya, bukan karena sebuah penghargaan, bukan karena takut dihukum. Sama seperti kita punya disiplin dari dalam diri kita. Itu yang diharapkan bisa dikembangkan di sekolah-sekolah. Nah, kemarin kita sudah mengetahui tentang keyakinan kelas. Disiplin itu bisa dimulai Bapak Ibu ketika kita menanamkan sebuah keyakinan. Keyakinan itu nilai kebajikannya. Jadi kita mengenalkan nilai kebajikannya. Bahkan sebelum mengenalkan ke anak, kita juga harus bisa menanamkan nilai kebajikan dan keyakinan itu ke diri kita dulu, baru kita bisa menjelaskan ke anak-anak dan mengajak anak-anak. Ada banyak yang bisa kita berikan hal-hal positif, kata-kata positif yang bisa menggugah rasa anak
menggugah jiwa kita untuk bertindak lebih baik. Nah, ini yang tadi, anak-anak itu perilakunya ada 3, bahkan kita itu punya 3 perilaku sebagai manusia. Yang pertama, bisa melakukan sesuatu itu karena nggak nyaman atau karena takut dihukum, takut diomong orang, kan nggak nyaman, takut ada dihukum entah apa, karena telat, karena apa, takut dihukum. Itu anak-anak melakukan perilaku itu karena motivasinya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ketika ada, oh kamu hebat bisa berangkat pagi, anak-anak berangkat paginya karena sering dipuji, itu berarti dia punya motivasi yang kedua. Nah, 2 motivasi ini adalah motivasi eksternal dari guru atau dari teman. Bisa jadi anak berangkat atau anak tidak mengerjakan PR, anak mengerjakan PR karena takut dikatain sama teman-temannya. Alasannya, dia nggak ngerjain PR takut dimarah guru. Itu berarti antara untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu berarti adalah motivasi eksternal. Nah, yang kita harapkan anak punya disiplin positif itu karena mereka punya motivasi internal, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ya, ini memang udah tugas saya loh, PR. Ini memang udah tugas saya bodoh amat mau teman saya mau ngomongin, mau teman saya kamu ngerjain, mau guru saya muji atau tidak, ya ini sudah tugas saya mengerjakan PR. Jadi harapannya anak-anak itu melakukan tugas karena motivasi dari dalam dirinya dan anak itu paham seperti itu. Ini merupakan budaya positif yang harapannya di semua sekolah dan semua lembaga itu bisa menerapkannya. Sama seperti sikat gigi. Kalau anak yang sudah mempunyai motivasi intrinsik, dia akan mikir supaya gigi saya sehat, makanya saya sikat gigi. Seperti itu. Bukan karena di ujung-ujung dimarah guru baru sikat gigi, itu dari eksternal, Bapak Ibu. Kemudian seperti sholat saja ya, sholat guru agamanya marah-marah baru dia sholat atau dibentak-bentak dulu baru sholat, itu berarti motivasi eksternal. Yang kita harapkan dari dalam dirinya, oh ini sudah kewajiban saya di rukun Islam ada sholat, maka saya harus sholat. Seperti itu harapannya motivasi intrinsik itu tumbuh berkembang pada diri anak. Mereka melakukan sesuatu itu karena memang mereka menghargai diri mereka, yaitu memanusiakan hubungan. Ini ada sebuah pertanyaan. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan, nggak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, nggak ada surat teguran bagi guru yang terlambat, dan tidak ada atasan yang menguji, apakah kita akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid? Kalau kita sebagai guru, karena kita punya murid, kita pasti datang tepat waktu karena kita punya murid. Kayaknya gelo gitu ya kalau tinggalin murid itu. Walaupun kata belum beres, tinggalin dulu lah. Belum masaknya kamu tutup aja, karena ada murid itu. Seperti itu Bapak Ibu. Jelaskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara itu tidak boleh ada kata hukuman. Yang baik adalah namanya konsekuensi. Anak datang terlambat disuruh lari, itu artinya hukuman. Konsekuensi yang baik adalah konsekuensi karena datang terlambat, entah disuruhnya yang berhubungan dengan kesalahan dia. Tapi yang lebih baik Bapak Ibu itu namanya restitusi. Jadi anak punya cara, punya pilihan agar tidak melakukan hal. Jadi dalam mendidik anak itu mempunyai 3 motivasi. Jadi anak-anak itu nggak bisa kita suruh, itu ada motivasinya. Motivasinya itu ada 3 Bapak Ibu. Jadi anak itu mau kita suruh melakukan sesuatu itu karena 3 pilihan. Yang pertama itu mereka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak itu melakukan sesuatu hal karena menghindari yang
nggak nyaman, makanya saya ngelakuin itu. Saya nggak mau dihukum, makanya saya melakukan itu. Yang kedua, karena mendapatkan imbalan atau penghargaan. Oh, saya mau melakukan ini karena saya diiming-imingin hadiah sama guru ini. Saya mau melakukan ini karena saya mau dapat sesuatu apapun yang diiming-imingkan oleh orang dewasa. Yang ketiga, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka punya. Jadi di sini tugas kita sebagai guru, bagaimana kita memunculkan motivasi ke anak untuk anak bisa mempunyai yang nomor 3 ini. Jadi tidak karena hukuman, tidak karena imbalan. Karena hukuman dan imbalan itu faktornya faktor dari luar. Jadi yang namanya faktor dari luar itu nggak akan bertahan lama untuk anak. Betul ya Bu ya? Kalau anak melakukan sesuatu karena diiming-imingin, kalau nggak ada iming-iming itu, apakah anak akan melakukan lagi? Enggak. Kayak tiket aja diiming-imingin dengan dikasih kebiasaan ada uang misalkan. Kalau besok nggak ada uang, apakah si anak mau melakukannya lagi? Tentu tidak. Makanya di sini bagaimana kita menerapkan disiplin positif di sekolah kita. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita melakukan hukuman, ada dua. Yang pertama hukuman, yang kedua namanya konsekuensi. Jadi di sini saya sebenarnya saya baru di dunia pendidikan karena saya di sini jadi anak terkecil di sekolah ini. Saya banyak sekali belajar. Oh ternyata ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi. Jadi ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Jadi kita tidak bisa anak melakukan kesalahan lalu kita memberikan hukuman. Itu sebagai guru saya banyak belajar, kita tidak boleh asal memberikan hukuman tapi yang tidak memberikan kaitan dengan kesalahannya. Jadi kalau kita memberikan hukuman yang tidak memberikan kaitan, itu namanya hukuman. Itu disebut identitas gagal. Jadi kalau kita memberikan pengajaran ke anak kesalahannya tapi yang berkaitan, maka itu namanya konsekuensi. Jadi ibaratnya kalau anak nggak ikut olahraga atau anak datang terlambat nih, dikasih hukuman lari ke lapangan, itu konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Hukuman, karena nggak nyambung. Anak nggak terlambat kok disuruh lari, itu nggak nyambung, makanya itu namanya hukuman. Beda lagi kalau anak nggak ikut lagi jam pelajaran olahraga, dia tiba-tiba jajan tuh melipir, diberi konsekuensi oleh gurunya untuk lari ke lapangan, itu masuknya ke konsekuensi karena berhubungan dengan olahraga seperti itu. Jadi kita sebagai guru harus sama-sama belajar mana memberikan hukuman dan mana memberikan konsekuensi. Nah, di sini coba kita lihat, mencatat 100 kali di buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Atau itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Apakah setuju? Coba kita lihat. Nah, jadi kalau ada anak terlambat, jangan disuruh lari. Kalau lari itu namanya hukuman, nggak berhubungan. Tapi kalau kita suruh nyatat, saya tidak akan terlambat, boleh memberikan hukuman, tapi hukuman yang berkaitan dengan kesalahannya. Jadi ada prinsip menang-menang. Anak ketika dihukum, anak itu menyadari kesalahannya dan berusaha untuk memperbaikinya. Maka anak menang, kita menang. Jangan menang kalah, kita menang berhasil ngasih hukuman ke anak, tapi anak disuruh lari. Itu seperti itu. Sebaiknya jangan. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Coba kita lihat. Ya, hukuman. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Nah, kita ada anak coret-coret, dijewer, itu berarti hukuman. Seperti itu. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman ya, coba kita lihat. Ya. Ada lagi. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket
jam 12 karena mengobrol dengan teman. Sudah jelas hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Jadi saya di sini saya tuh banyak, saya merasa tertampar. Merasa banyak tertampar, banyak kesalahan yang saya lakukan. Iya, jadi jadi di sini saya berarti kita harus membedakan mana yang namanya konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa jawab pertanyaan. Hukuman, coba kita lihat. Iya. Saya dulu kecilnya sering disuruh maju. Sama Budi saja. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Konsekuensi. Nah ini bagus. Nah, makanya kemarin belajar sama Bu Roma, ada anak gak ngerjain PR. Karena di setiap kelas saya yakin pasti banyak anak yang bermasalah. Di sini kita nyari caranya gimana sih biar anak jerah, gimana sih biar anak nggak mengulangi perbuatannya lagi. Nah di sini kita belajar antara hukuman dan konsekuensi. Mengikuti pendidikan di guru penggerak, saya tahu bahwa sebenarnya penghargaan itu adalah hukuman. Penghargaan itu adalah hukuman. Jadi sebagai guru itu tidak boleh memberikan penghargaan di luar dari kewajiban anak. Kenapa? Yang pertama, hukuman atau penghargaan itu berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Sekarang gini, kalau anak disuruh piket, setiap piket kita kasih sebuah permen. Kalau besok nggak dikasih permen, apakah anak mau piket lagi? Itu yang namanya reward atau penghargaan sebuah hukuman. Jangka panjangnya anak akan melakukan sesuatu kalau ada jalan, ada maunya. Itu. Yang kedua, penghargaan itu nggak efektif. Kita kasih hadiah permen aja. Kita kasih permen untuk anak yang piket. Walaupun besok dengan permen yang sama satu, apakah piketnya bisa tetap lanjut, tetap bersih terus? Enggak. Anak itu punya tipe nyari kenyamanan. Kalau nggak dapat lebih dari yang kemarin, mereka akan melakukan hal yang asal seperti itu. Yang ketiga, penghargaan itu merusak hubungan. Contohnya di kelas 4 disuruh piket sama gurunya. Di kelas 5 saya suruh piket, saya ngasih S. Misalnya saya ngasih S tuh di guru kelas 4. Ketika dia disuruh sama guru kelas 4, dia akan protes. Saya lo disuruh sama ibu itu dikasih sama bapak enggak. Itu kan akhirnya merusak hubungan antara guru sesama guru. Seperti itu. Selanjutnya, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Anak bekerja, anak melakukan sesuatu tidak pas atau tidak sesuai, menurunkan kualitas. Penghargaan itu mematikan kreativitas. Ada hadiah, ada imbalan, ada sesuatu yang dia inginkan untuk melakukan sesuatu, anak akan tidak memiliki kreativitas atau keinginan dari dalam dirinya. Selanjutnya, penghargaan itu penghukum. Yang terakhir, motivasi dalam diri akan rusak. Jadi ketika kita memberikan penghargaan atau reward itu harapannya sangat berhati-hati. Jadi kalau itu memang sudah jadi kewajiban rutinitas tiap harinya, kita tidak perlu memberi penghargaan, cukup memberi penghargaan dengan senyuman. Saya yakin anak di kelas kita kasih senyum aja dari gurunya, senangnya pol. Anak saya kelas 4 dipuji sama gurunya yang punya anak di rumah itu lah cerita yang PAUD. Saya tadi di tos dulu, walah saya tadi dikasih senyum sama bunda saya, sama ibu guru saya. Ceritanya itu panjang. Jadi penghargaan rewardnya itu tidak perlu berbentuk uang atau yang berlebihan, tapi cukup sebuah senyuman atau mungkin sebuah gestur tubuh kita yang menandakan kita menghargai dari kegiatan anak. Nah, ini yang sering terjadi terutama di kelas tinggi. Kenapa anak-anak sering melakukan sebuah kesalahan? Berantem di kelas, ngusilin anak,
nggak ada beras, apakah kita bisa marah? Enggak, karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh anak. Maka ketika anak melakukan kesalahan, kita harus tanya dulu, pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi sehingga anak melakukan sesuatu seperti itu. Yang kedua, ada kasih sayang. Mungkin dia suka ganggu anak cewek, mungkin dia suka ngusilin anak cewek karena di rumahnya emak bapaknya itu nggak peduli sama dia. Emak bapaknya sibuk main HP, teladang, tahu berangkat sekolah, berangkat aja, pulang tahu datang gitu kan, nggak pernah ditanya, nggak pernah diapa. Maka dia mencari perhatian di sekolah supaya gurunya jadi lebih perhatian sama dia. Itu bisa jadi seperti itu. Dia ngusilin anak cewek, kan jadi perhatian, gurunya jadi nanya. Itu karena dia nggak dapat kasih sayang dari rumahnya, dari orang tuanya. Itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu apakah di rumahnya kita selidiki mengapa bisa melakukan hal seperti itu. Selanjutnya, penguasaan. Anak ingin menunjukkan kalau dia sebagai sebuah diakui oleh komunitasnya, oleh teman-temannya. Itu penguasaan. Saya ingin diakui sama teman-teman. Makanya dia suka, kamu harus kayak gini, ngikutin saya. Kalau nggak nurut sama saya, ada yang berantem kalau kelas tinggi itu kan. Ada yang dorong-dorongan. Itu karena dia ingin diakui sama kelompoknya. Pengen diakui kalau saya ini berkuasa gitu loh. Selanjutnya ada kebebasan. Mungkin di rumah terlalu ditekan orang tuanya, nggak boleh ini, jajan harus ini, makan nggak boleh jajan di luar. Maka dia ingin bebas, menunjukkannya di sekolah. Maka anak melakukan hal yang negatif. Nah, yang saya susah kenali adalah kesenangan. Anak ngusilin anak karena dia senang. Saya senang aja ngusilin dia. Itu yang susah. Punya rasa kesenangan tersendiri. Ngusilin anak, melihat anak cewek nangis itu senang. Puas. Puas, kayak puas gitu loh. Itu yang susah sekali. Gimana kalau kamu orang tua kan kita bisa ajak orang tuanya ngobrol gimana gitu. Tapi kalau udah ada kesenangan, dia kayak merasa puas gitu, ada anak nangis, usil, teriak-teriak. Nah, itu PR kita. Inklusi biasanya yang lebih paham ya Putri Wijaya. Biasanya ada ngarah ke sana. Ada anak yang ngarah ke sana. Nah, ini ada posisi kontrol sebagai guru. Setelah kita mengetahui masalah atau kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka kita mengambil posisi Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti. Oke, kita ice breaking lagi. Yang tadi ya. Biar nggak jenuh. Ayo Bapak Ibu berdiri. Ayo berdiri. Nanti kita kena hukuman. Ada tanggal minimal, ada sering banget ya. Iya. Setengah jam berdiri, setengah jam berdiri. Iya. Banyak lagu kalau kelas 1 ya. Tangan diputar-putar sudah. Kelas 1. 1, 2. Iya. Nanti kelas.
jika misal guru meninggalkan kelas gitu tanpa ada pemberitahuan, misal ini ya, kan kadang kita lupa gitu ya, tahu-tahu pergi kemana, kelasnya nggak diisi gitu kan, entah itu kita termasuknya bidang studi atau kita guru kelas. Nah, itu suatu bentuk disiplin, tidak disiplin apa bukan? Itu satu. Yang kedua, untuk guru yang memang jamnya mengajar seperti itu, tapi kita mungkin ada di pasar gitu kan, bisa ya jam setengah 8 kita mengajar, jam 12 sampai misalnya kalau kelas ini jam 12 kita pulang. Tapi misalnya kita pas saat bukan jam istirahat, kita ada di suatu tempat yang bukan di kelas, misal di kantor kita ngobrol gitu, atau kita punya keperluan lain, kita pergi ke pasar sebentar. Nah, itu suatu bentuk ketidakdisiplinan bukan itu. Kemudian ya itu tadi disiplin yang lainnya saya minta contoh dan penyelesaiannya gitu, bagaimana caranya ya supaya kita sama-sama tahu sebenarnya disiplin itu yang seperti apa. Mungkin Bu Eka saja masih ngawang ya Bu Eka ya, seperti apa sih disiplin yang terbaik gitu. Maksud saya seperti itu supaya kita bisa mencontohkan kepada anak-anak. Kadang kan kita nyepelein hari ini nggak masuk diisi guru lain atau gimana gitu, tapi kita nggak apa ya, kita sesuatu itu bukan hal yang penting atau seperti apa kan, kadang seperti itu kalau menurut saya kan sudah korupsi waktu kan, itu karena hak anak kita berikan nggak kita berikan gitu, apalagi mungkin sampai anak terlantar dan sebagainya. Itu saja tuh, itu yang pertama, itu untuk disiplin gitu. Ada lagi apa tadi ya, penghargaan atau reward ya, penghargaan atau reward tadi katanya sebuah hukuman. Karena kalau pas saya PP tadi saya lihat kayaknya nggak ada kutipan yang jelas gitu loh dari ahli siapa kalau reward itu adalah hukuman. Karena kalau kami PPG dulu itu setiap kita memberikan teori atau istilah di bawahnya dikutip dari ahli gitu kan. Kalau mungkin dari Putri Ayu sendiri ya mungkin bisa dari Putri Ayu sendiri, cuma kan kita bukan teori itu maksudnya tidak bisa gamblang harus dipercaya dengan untuk orang banyak gitu kan. Jadi yang saya tanyakan tadi yaitu kalau misalkan memang reward itu adalah hukuman, kan kita bisa memperbaiki gitu. Cuma saya pengen yang lebih yakin lah, karena dulu di PPG dosen saya selalu tanya, kamu bisa ngomong seperti ini, teori dari ahlinya mana gitu. Ya seperti itu. Satu lagi, kemudian tadi katanya kalau disiplin penghargaan itu ya ahli tadi ya, untuk senyuman tadi kan itu dari Putri atau dari Putri. Nah itu cukup dari penyelesaian dari Putri ya kan. Nah saya pengennya karena kita sama-sama belajar, kalau di sini Putri memang sudah ini penggerak dan yang lainnya mungkin belum, karena tadinya Kak Iwan kan, saya pengen sih suatu hari itu kasih contoh realnya gitu loh. Ini loh penyelesaian dari muridnya Putri belajar gitu. Jadi biar kita, karena kan orang tuh kalau udah lihat realnya barusan oh seperti ini gitu, karena saya baca di sana saya masih bingung penyelesaiannya yang seperti apa gitu. Baik, Lina atas masukannya dan yang kita bahas di sini. Maka satu yang pertama tadi di sini saya minta mengatakan materi untuk kita belajar bersama-sama. Yang kedua perihal disiplin yang disampaikan itu harapannya untuk siswa bisa diterapkan. Kalau untuk pribadi guru-guru itu pribadi masing-masing. Jadi saya nggak ada hak, saya nggak punya kewenangan untuk mengatakan guru itu disiplin atau tidak. Jangan saya untuk kepala sekolah aja nggak bisa ngomong, kepala dinas aja nggak bisa ngomong, apalagi saya. Jadi makanya di sini harapannya disiplinnya itu bisa kita terapkan untuk anak seperti itu. Jadi kalau untuk guru siapapun itu tergantung motivasi ya, karena tadi kan Ibu bilang anak itu pasti melihat gurunya gitu. Maksud saya tuh ya benar sih, karena anak itu idolanya pertama pasti gurunya gitu kan. Nah, mungkin orang lain dulu gitu, ibu aja bisa ditentang gitu. Nah maksud saya tuh ada nggak sih penyelesaiannya, gimana caranya kita sama-sama belajar supaya anak itu bisa melihat ke dalam diri kita masing-masing ya. Kalau mau belajar dalam diri kita masing-masing
alasan kamu dipanggil adalah karena kamu sering terlambat. Dia jawab sendiri, kenapa kamu itu suka terlambat? Saya tanya ke dia, kenapa kamu suka terlambat? Saya bangunnya kesiangan. Kayak gitu, dia jawab kayak gitu. Saya bangunnya kesiangan, Bu. Oh, kamu bangunnya kesiangan. Nggak apa-apa, kesiangan Kak. Nggak apa-apa, jadi caranya nggak apa-apa. Ibu juga punya kesiangan, karena semua manusia itu punya kesalahan masing-masing, kesibukan masing-masing. Jadi nggak apa-apa kesiangan. Tapi sekedar dia bisa mengakui itu sudah sebuah kesalahan. Jadi dia ngaku, saya kesiangan. Nggak apa-apa, ibu juga punya kesiangan kok. Ibu loh manusia, di rumah punya kesibukan. Kesiangan itu wajar. Saya balik lagi nanya, menurut kamu dari keyakinan kelas kita apa yang nggak kamu lakuin? Jadi kan kami udah bentuk keyakinan. Dia akan jawab, entah anak itu pasti jawabnya disiplin, tidak hadir tepat waktu, Bu. Dia jawab sendiri itu. Oke, itu berarti keyakinan kelas yang belum kamu lakuin. Gitu kan. Saya tanya ke dia, iya Bu. Terus kemudian setelah itu supaya kamu nggak terlambat lagi, gimana caranya? Saya tanya ke dia, dia jawab sendiri, itu udah saya lakuin Bu Dina. Saya bangunnya nggak boleh siang. Dia jawab itu. Terus selain nggak bangunnya siang, gimana caranya? Saya harus tidur lebih cepat. Dia jawab itu. Saya harus tidur lebih cepat. Saya nggak main HP. Saya nggak main HP dulu. Pokoknya beres sholat isya saya langsung tidur. Ada lagi alarm katanya. Berarti pada intinya penyelesaian dari Putri itu yang pertama memaklumi. Iya, Karena setiap anak itu nggak mungkin dia karena anak kita, jadi kita nggak boleh nyalain anak. lagi pula Wajar salah, kenapa ya punya kehidupan sendiri. Iya wajar, memang harus setiap anak melakukan kesalahan, anak berantem gitu ya. Kenapa kamu tadi mukul siapa kemarin Dirham sama siapa? Kenapa kamu mukul itu? Ya dia loh ngata-ngatain saya. Ya kita harus wajar, kamu marah, bapakmu loh dikatain. Itu kita harus kayak gitu dulu. Iya. Ya. Karena kalau anak itu kan pasti di kelas juga nggak melulu dia pasti ada nilai plus dan negatif. Betul. Mungkin dia terlambat, tapi mungkin dia berprestasi. Iya, Ada betul. seperti itu. Ya mungkin dia itu tulisannya jelek, tapi dia MTK-nya bagus. Iya, Menurut betul. saya seperti itu. Iya betul. Jadi dia dari pribadi masing-masing itu pasti ada plus dan minus. Dan di internal kita itu nggak boleh kayak kamu harus sama si Anu. Iya betul. Itu nggak Karena boleh. harus ada diferensiasi. Nah, itu kita tadi. nggak boleh memaksa anak untuk harus harus bisa Nah itu. MTK semua loh. Karena ada yang dia nggak MTK bisa, tapi dia bisa. Nah, seperti misalkan gini, ada anak mungkin yang tinggalnya di budidaya. Iya. Kalau misalkan dia telat, ya kita mungkin ini adalah ini kamu mungkin ada kita pikiran mungkin kamu sengaja apa seperti apa. Cuma kan kata Bu Tri tadi kita harus tanyakan lebih dalam. Tapi mungkin kalau yang jalannya di Sirinjaha itu kan kita begitu melihat saja udah anak ini tinggalnya di Sirinjaha, mungkin dia seperti ini gitu kan. Makanya harus ditanya dulu, Iya. kita gali dulu seperti itu. Ya terima kasih. Disiplin dan disiplin ya Bu Rina. Iya. Perihal untuk guru itu nggak ada hak siapapun Iya. pribadi masing-masing. Iya. Jangankan saya kepala sekolah tadi Betul. Saya lihat aja, iya betul. Kalau saya kita pun memaklumi kalau saya lihat. Iya. Itu memang seperti itu. Perihal reward, reward itu tadi ada nggak hal yang jelas ada di sini. Cuma kalau saya menampilkan kita bisa pulang jam 5 sore. Iya makanya kata saya buatlah satu video bisa dikirim ke grup realnya yang sudah jadi sudah matang gitu loh. Hasil dari Untuk reward atau ada di LMS itu lengkap. Itu tadi ya
buat pribadi. Kalau menurut saya loh, nggak tahu kalau yang lain, bukan untuk beli mobil, rumah, silakan kalau mau beli. Cuman maksud saya di dalam sertifikasi itu adalah kita itu untuk berbagi kepada anak. Maksud saya. Nah itu yang bagus. Karena di dalam apa sih kita kalau nggak bersedekah selain di tempat kita yang paling dekat, dan anak itu kan yang membuat kita bisa seperti itu. Nah kalau misalkan kita kan nggak mungkin ngasih anak cuma-cuma kecuali dia anak yatim ya, bisa kita kasih karena dia anak yatim. Tapi ada sebagian anak yang memang nggak mau dikasih cuma-cuma, kecuali dia kerja gitu loh, kecuali dia apa dulu. Nah maksud saya begini ya, mungkin kalau ini salah mau dikoreksi. Ketika anak itu dia itu kalau saya seperti ini lihatnya, anak jangan dikasih uang cuma-cuma, tapi dia harus punya yang pertama prestasi, yang kedua kerja, supaya dia nanti terbiasa menerima uang atau apapun dari orang lain itu bukan cuma minta doang gitu loh. Itu kalau seperti itu rewardnya gitu, apa masih masuk apa tadi itu hukuman juga nggak gitu. Misalnya karena saya itu misalnya mungkin di dalam agama kita kan ada sih beberapa persen untuk orang nggak punya, dan saya lihat jangan jauh-jauh dulu anak kita pun kaos kakinya bolong-bolong gitu, bajunya aja kadang kusem, buku gambar nggak punya, buku tulis pun nggak ada, saya lihat gitu loh. Kelas saya sendiri nggak tahu kalau yang lain. Nah maksud saya misalnya saya pengen nih, misal ini gitu loh, saya pengen nih ngasih anak-anak saya yang seperti itu, yang kurang mampu menurut saya lah gitu loh. Tapi saya nggak mau ngasih cuma-cuma, karena kan kadang-kadang anak juga mikirnya saya dikasih cuma-cuma ini enak nih, nanti saya nggak ngapa-ngapain gitu kan, atau dia terhina, bisa jadi loh dia terhina. Apa karena saya miskin saya dikasih, Itu bisa menjadikan mental pengemis. Maka dari itu saya alihkan, kamu harus begini dulu baru saya kasih. Kalau itu seperti apa gitu. Oke, jadi yang dimaksud penghargaan hukum itu maksudnya penghargaan yang diberikan di saat kegiatan yang sudah menjadi kewajiban rutin. Misalnya kayak gini, anak saya itu biasa cuci piring tiap hari. Itu kalau memang sudah menjadi kegiatan rutinitas setiap hari itu nggak perlu diberi penghargaan. Itu maksudnya seperti itu. Yang penghargaan penghukum itu rutinitas setiap hari dikasih penghargaan, jadi nggak boleh naik kayak gitu. Nah kalau mau penghargaan sesuatu yang dia lakukan lebih dari yang sudah terjadi, bisa itu boleh dikasih. dia angkat prestasi mungkin. dia piket hari Senin nih, karena hari Senin dia udah piket, misal ini kan ya, besok kamu bantu ini. Kadang kan anak itu karena itu tanggung jawab Karena bukan jadwal buat dia. jadwalnya. Nah makanya kalau piketnya udah Kalau itu jadwal seperti dia, apa? nah kalau piket Pas belum jadwal, bukan jadwal. jadwalnya dikasih. Kita kasih boleh. Ya boleh, Oh, kecuali gitu. udah dia jadwal tiket setiap hari Senin. Dia piket di hari Senin. Iya, kalau itu Nah, saya rasa saya ya, iri kan. Kok Iya. dia piket hari Senin dikasih tapi uang uangnya kosong? enggak? Nah, dia jelas. melakukan sesuatu di luar dari Iya. kewajibannya. Itu kita boleh ngasih reward atau penghargaan Oke. sesuai kemampuan kita. Kayak gitu. Apalagi yang mau memberikan sedekahnya ke anak-anak itu saya rasa sangat Iya, jadi bagus. Tapi saya betul setuju. Ketika kita memberikan ke anak jangan cuma-cuma. Itu akan menjadikan anak menjadi mental Iya. pengemis atau taunya Iya. cuma minta. Tapi ini mohon maaf ya Bu Tri ya, bukannya ini. Iya. Kalau saya untuk sekedar saran, Mm-mm. kalau seperti tadi yang Bu Tri bilang reward itu hukuman, Bu Tri nggak menjabarkan gitu. Jadi ketika orang dengar sekilas, oh gitu, berarti kita nggak boleh dong ngasih anak. Nah, jadi timbulnya seperti itu. Jadi Dikasih penjelasan. Jadi di luar kegiatan yang menjadi kewajibannya sehari-hari itu baru dikasih reward. Ya, Tapi kemudian ketika kalau misalnya bisa kata Putri dengan senyuman dengan yang lain, tetap ada kok misalnya teori dari salah satu. ada Nah itu dikutip. Jadi mungkin kalau sebagian orang yang nggak ngerti, ya aja. Tapi kalau orang yang ngerti, ada lengkap. pasti nggak percaya. Kalau saya gitu. ajuin sekarang, kita bisa pulang ke jam 5. Enggak, bawain aja loh. Dari si ini itu pasti cuma Itu beberapa kata. karena setiap slide itu kan ada 5 poin. Ada berapa tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiap 8 itu ada penjabarannya. Ya dikirim aja. Itu ada penjabarannya. Setiap satu poin ada penjabarannya menurut siapa. Jadi kalau saya
semenjak ada guru penggerak sih itu. Kalau saya baca, saya udah pernah baca, cuman menurut saya itu alangkah baiknya Bu Tri lebih menekankan kayak restitusi, karena itu menurut saya bagus, mengembalikan kebiasaan kondisi yang belum terjadi kan, dengan apa sih maksudnya, pada dasarnya korban itu si korban itu dia itu nggak merasa dibully dan si pelaku itu nggak merasa dihakimi. Jadi menang. Iya. Nggak ada yang salah. Iya, saya sangat pengen tahu itu. Sama saya juga Iya. masih belajar. Iya, Jadi kita iya. sama-sama belajar. Terima kasih Bu Lina Iya, atas sama-sama. masukannya dan di sini sama-sama belajar. Mungkin ada yang lain? Cukup? Jadi itu memang yang pertama kalau kita mau menerapkan disiplin positif ke siswa, yang pertama itu harus kita buat keyakinan atau kesepakatan kelas. Selain dengan posisi kontrol tadi yang kita tonton kebetulan pas penghukum itu nanti ada yang manajer. Jadi caranya bagaimana menangani anak sebagai seorang manajer itu sangat bagus. Kita lihat di segitiga restitusi di 5 posisi kontrol. Melanjutkan Bapak Ibu, jadi kalau menangani anak yang pertama kita jangan langsung menghardik anak. Kita tidak harus langsung menyalahkan anak kemudian memberikan hukuman. Kita harus nyari tahu kenapa anak melakukan hal itu. Pernah saya ada anak kasus sering terlambat, itu saya lakukan segitiga restitusi. Jadi cerita aja karena kebetulan sinyalnya lagi error. Jadi saya tanya, itu kalau kita nanya anak nggak bisa depan banyak anak. Baik, harus kita panggil sendiri ketika istirahat berdua tatap muka, kita tanya, kita panggil, Fatir, ya Bu, kita tanya, kamu tahu nggak kenapa dipanggil ke sini? Kita tanya sampai dia sadar, kenapa ya saya dipanggil ya? Sampai dia sadar, saya ini ngelakuin apa ya sampai saya dipanggil sama ibu ya? Sampai dia sadar, kan anak itu ketika melakukan kesalahan berulang-ulang dia sadar, tahu Bu, saya sering datang terlambat. Oh, kamu tahu sering datang terlambat. Tanya alasannya, kenapa kamu terlambat? Saya bangunnya kesiangan Bu. Nggak ada yang nganter Bu ya? Katanya karena bangun kesiangan nggak ada yang nganter. Nah di situ kita nggak boleh menyalahkan, kita ngangkat dulu. Oh wajar kalau kamu bangun kesiangan. Kita ngakuin kesalahan anak. Ibu juga pernah ngelakuin hal itu kok. Ibu juga pernah kesiangan kok. Jadi dia nggak merasa bersalah sendirian. Dia sadar dulu juga pernah salah kok. Dulu juga manusia kayak gitu. Oh ibu pernah ngelakuin itu kok. Ibu juga pernah terlambat. Nah gitu caranya. Terus kita tanya. Ketika itu habis itu kita tanya, kamu tahu nggak tindakan kamu itu hal apa yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Jadi kita tanya ke dia sampai dia paham. Nggak sesuai kalau datang terlambat apa ya? Oh disiplin Bu, sampai dia jawab, bukan kita yang jawab. Sampai anak itu menyadari, oh disiplin. Saya tidak melaksanakan disiplin sampai anak menyadarinya. Itu baru kita memberi penguatan. Ya, kamu tidak melaksanakan kesepakatan kelas kita yaitu disiplin karena sering datang terlambat. Setelah itu kita kasih solusi. Sekarang kamu, apakah kamu mau melakukan perubahan dari perilakumu? Sampai dia jawab, ya saya siap Bu. Mulai kapan? Mulai besok. Gimana caranya? Biar kamu nggak bangun kesiangan. Si anak akan jawab. Dia kasih opsi. Saya tidurnya nggak bakal malam-malam lagi Bu. Ada lagi opsi lain, kita tanya lagi sampai dia jawab sendiri. Nyalain alarm kali ya Bu. Kayak gitu kan. Nyalain alarm kali ya Bu biar nggak tahu. Nah itu tahu kayak gitu kan. Ada lagi nggak selain alarm, selain kamu tidurnya nggak kemalaman, apa lagi yang bisa membantu kamu di rumah supaya kamu bangunnya bisa lebih cepat? Ada Bu. Siapa? Ada Ibu di rumah, ada Bapak di rumah. Gimana caranya? Saya minta mereka untuk bangunkan saya. Digituin sampai dia jawab sendiri. Dan alhamdulillah itu sudah terjadi. Jadi dia melaksanakan. Besoknya dia benar-benar melaksanain, alarm dinyalain, tidurnya lebih cepat. Alhamdulillah berangkatnya bisa lebih pagi. Jadi itu tugas kita untuk menerapkan